Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tiada pernah henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, sehingga kita dapat terus melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan ini senantiasa terus Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sang murabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, masih dalam program Ngopi Manis bersama sang murabi, dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan tema kita masih sama dengan yang kemarin, yaitu tentang bab doa. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang mengapa kita harus berdoa, bagaimana kita doa. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara dan adab kita berdoa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku perkenankan permohonanmu. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah ia memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sahabat sang murabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat orang yang berdoa bila ia berdoa menunjukkan bahwa boleh jadi ada orang yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi belum dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berdoa. Dan ayat ini mengisyaratkan bahwa pertama dan yang utama dituntut buat orang yang berdoa adalah memenuhi panggilan dan melaksanakan perintah ajaran agama. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menguraikan keadaan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh sehingga pakaiannya lusuh. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, kabulkanlah doaku." Tetapi makanan yang dia makan dari makanan yang haram, minuman yang dia minum dari minuman yang haram, pakaian yang ia pakai dari pakaian yang haram, dan dia makan dan minum dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya, sahabat yang murabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas memerintahkan orang yang berdoa agar beriman kepadanya. Bukan hanya mengakui keesaannya, akan tetapi percaya bahwa Allah memilih yang terbaik untuknya. Maksudnya adalah permohonannya. Dan dia tidak akan menyia-nyiakan doanya itu. Hanya saja Allah boleh jadi memperlakukannya seperti seorang ayah dengan anaknya. Sekali waktu memberikan sesuai dengan permintaannya, dan di lain waktu memberikan sesuatu selain dari yang dia minta. Namun tidak jarang pula Allah menolak permintaannya, tetapi memberikan sesuatu yang lebih baik di masa mendatang. Kalaulah bukan di dunia, di akhirat. Bukankah seorang ayah yang baik tidak memberikan sesuatu yang tidak baik untuk anaknya, sekalipun sang anak mendesak?
Al-Quran menegaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 66, artinya aku mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya berdoalah kepada Allah disertai keyakinan bahwa Allah akan mengabulkannya. Ketahuilah bahwa Allah menerima doa dari kalbu yang lalai dan lemah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dari sekian banyak ayat di atas diperoleh petunjuk tentang berdoa. Di antaranya adalah bahwa doa hendaknya dimulai dengan ucapan Alhamdulillah, yakni memuji atas segala nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Lalu kemudian setelah itu mengucapkan sholawat. Setelah itu janganlah lupa mendoakan orang lain. Sebab seperti disabdakan oleh baginda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang artinya, jika seorang mendoakan saudaranya atau orang lain tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan mengaminkan. Amin, ya Allah, perkenankanlah. Lalu kemudian malaikat mendoakan orang-orang yang mendoakan saudaranya. Untukmu, wahai orang yang berdoa, semoga Allah menganugerahimu seperti itu. Maksudnya adalah apa-apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Setelah itu diakhiri doa dengan mengucapkan subhanallah sebagai menyucikan Allah dari segala kekurangan, antara lain sifat kikir dan tidak adil. Bahkan akhirilah doa dengan mensyukurinya, dan akhir doa mereka adalah Alhamdulillah Birabbil Alamin. Quran Surat Yunus ayat 10. Ini mengandung makna bahwa si pemohon dipenuhi dengan optimisme bahwa doanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja semua itu hendaknya dilakukan dengan khusyuk dan rendah hati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ila liqa ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.